Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak ibu semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Masih dengan Ibu Meli. Nah, hari ini kita masih membahas mengenai pelajaran matematika ya. Pelajaran materi matematika kelas 4 SD. Nah, anak-anak semuanya jangan lupa ya untuk membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Mengenai pembulatan pecahan. Pembulatan pecahan biasa dan campuran. Pembulatan pecahan biasa dan campuran artinya mengubah pecahan biasa dan campuran ke bilangan bulat atau satuan terdekat. Pecahan biasa. Contoh, bulatkan pecahan 5/6 ke satuan terdekat. Penyelesaian, pertama kamu perhatikan penyebut pecahan tersebut. 5/6, angka 5 mendekati angka 6, maka pecahan dibulatkan ke atas menjadi 1. Contoh yang kedua, bulatkan pecahan 2/5 ke satuan terdekat. Pembahasannya, perhatikan angka 2 dari 2/5. Angka 2 mendekati 0, maka pecahan dapat dibulatkan menjadi 0. Jadi kesimpulannya, pecahan 2/5 dapat dibulatkan menjadi 0. Pecahan campuran. Contoh, bulatkan pecahan 2 1/4 ke satuan terdekat. Penyelesaiannya, perhatikan pembilang. Angka 1 dari 1/4 lebih mendekati angka 0, maka pecahan dibulatkan ke bawah menjadi 0. Jadi, nilai dari 1/4 adalah 0, maka pecahan 2 1/4 dapat dijumlahkan menjadi 2 ditambah 0 sama dengan 2. Sehingga hasil dari pembulatan pecahan campuran dari 2 1/4 adalah 2. Contoh kedua, bulatkan pecahan 3/45 ke satuan terdekat. Penyelesaian, perhatikan pembilang. Angka 4 dari 4/5 lebih mendekati angka 5. Maka pecahan dibulatkan ke atas menjadi 1. Jadi nilai dari 4/5 adalah 1. Maka pecahan 3/4/5 dapat dijumlahkan menjadi 3 ditambah 1 sama dengan 4. Sehingga hasil dari pembulatan pecahan 3/4/5 adalah 4. Materi selanjutnya, Ibu akan membahas mengenai pembulatan pecahan desimal. Pecahan desimal dapat dibulatkan ke satuan, persepuluhan, atau perseratusan terdekat. Berikut ini ada aturan pembulatan pada pecahan desimal. Yang pertama adalah satuan terdekat. Sekarang perhatikan angka persepuluhan. Jika kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Jika lebih dari atau sama dengan 5, maka dapat dibulatkan ke atas. Selanjutnya, 2 persepuluhan terdekat. Perhatikan angka perseratusannya. Jika kurang dari 5, maka dapat dibulatkan ke bawah. Tetapi jika lebih dari atau sama dengan 5,
maka dapat dibulatkan ke atas. Nah, sekarang Ananda perhatikan ya contoh berikut ini. Di sini Ibu sudah ada contoh, bulatkan pecahan desimal 4,65 ke satuan terdekat dan persepuluhan terdekat. Nah, kamu perhatikan ya pembahasan berikut ini. Yang pertama, pembahasan untuk satuan terdekat. Nah, sekarang kamu dapat memperhatikan angka yang ada di belakang koma pada pecahan desimal tersebut atau angka persepuluhannya. Angka 6 pada 4,65 lebih dari 5, maka bilangan tersebut dapat dibulatkan ke atas. Jadi, bilangan 4,65 dapat dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 5. Selanjutnya, pembahasan untuk persepuluhan terdekat. Nah, yang perlu diperhatikan adalah angka yang terakhir atau angka perseratusannya. Angka perseratusannya adalah angka 5. Angka 5 lebih dari atau sama dengan 5, maka bilangan tersebut dapat dibulatkan ke atas. Jadi, bilangan 4,65 dapat dibulatkan ke persepuluhan terdekat menjadi 4,7. Nah, sekarang Ibu akan lanjutkan pada materi yang terakhir, yaitu pembulatan persen. Pembulatan persen dapat dilakukan ke puluhan terdekat. Caranya yaitu dengan memperhatikan angka satuannya. Jika angka satuan kurang dari 5, maka dapat dibulatkan ke bawah. Namun, jika angka satuan lebih dari atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas. Contoh 1, 23% dapat dibulatkan menjadi 20%. Kenapa? Karena angka 3 pada 23 kurang dari 5, maka bilangan tersebut dibulatkan ke bawah. Contoh yang kedua adalah 78%. 78% dapat dibulatkan menjadi 80%. Kenapa? Karena angka 8 dari 78 lebih dari 5, maka dapat dibulatkan ke atas. Oleh karena itu, jika ingin membulatkan suatu pecahan atau suatu bilangan, maka perhatikanlah angka persepuluhan dan angka perseratusannya. Nah, kesimpulannya adalah jika angka persepuluhan atau perseratusan kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Namun, jika angka persepuluhan atau perseratusan lebih dari atau sama dengan 5, maka dapat dibulatkan ke atas. Nah, sampai di sini dahulu ya pemberian materi pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi Ananda Ibu semuanya. Dan mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi pelajaran hari ini. Terima kasih kepada Ananda semua yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk melihat video pembelajaran Ibu. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.